Baik Ibu, bisa kita mulai? Bisa. Ya, kami mohon perhatiannya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan yang sederhana ini. Salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita memberikan ke pangkuan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana kelak di yaumil masa nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Yang kami hormati Bapak dosen pembimbing kita, yaitu Bapak Najamul, yang kami hormati ibu-ibu sekalian, dan yang saya banggakan kelompok saya sendiri. Sebelumnya perkenalkan ibu-ibu, kami dari kelompok 1 dengan judul makalah konsep dasar pembelajaran terpadu. Saya sendiri Mediasari sebagai moderator, ada teman saya Ibu Astusiani sebagai pemakalah, dan teman saya Rada Elisa sebagai pemakalah dan juga konsulen. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Kepada Ibu Astusiani kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, langsung ke pembahasan ya. Nomor 1 adalah pengertian tentang konsep pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep dapat diartikan sebagai pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada para siswa. Nah, di sini siswanya diajak untuk memahami konsep-konsep yang sudah mereka pahami, digabungkan dengan konsep pembelajaran secara langsung. Pembelajaran terpadu dapat dirinci sebagai berikut. 1. Pembelajaran yang menggunakan berbagai mata pelajaran. Nggak mau dibantu. Bukan, bukan dibaca. Saya anak. Sampai di mana tadi? Kedua, suatu cara mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak secara serentak. Ketiga, merakit dan menghubungkan sejumlah konsep dalam beberapa mata pelajaran berbeda dengan tujuan agar siswa mendapatkan pelajaran yang baik dan bermakna. Secara garis besar, pembelajaran terpadu merupakan pembelajaran yang saling berkaitan dan ketergantungan serta satu sama lainnya, yaitu tulisan dokter ya, jadi saya kurang paham. Bukan integratif kurikulum terpadu maksudnya, dan pembelajaran terpadu menjadi bentuk kurikulum terpadu yang menghubungkan sejumlah disiplin ilmu melalui pemaduan isi, keterampilan, dan sikap. Alasan pemaduan antara integratif kurikulum
Alasan paduan antara kurikulum terpadu dengan kurikulum Alasan pemaduan antara integrated curriculum dengan integrated learning adalah satu, untuk memahami dan mempelajari atau memecahkan suatu masalah dalam suatu pembelajaran diperlukan multi skill karena banyaknya masalah atau berbagai masalah yang dihadapi. Jadi di sini berbagai masalah itu membuat atau menjadikan peserta didik sebagai aktor utama dalam proses pendidikan. Kemudian adanya tuntutan interaksi atau kolaborasi dalam memecahkan berbagai masalah dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, memudahkan anak untuk memahami antara kenyataan dan teori. Di sini dihubungkan dengan skemata dan antar konteks. Keempat adalah demi efisiensi. Ada beberapa pembelajaran yang dapat diselesaikan dalam satu tema atau praktek di lapangan. Kemudian yang kelima, adanya tuntutan yang melibatkan anak. Adanya tuntutan keterlibatan anak yang tinggi dalam proses pembelajaran. Kemudian nomor 2, karakteristik pembelajaran terpadu. Menurut Hilda Carli mengungkapkan, satu, berpusat pada anak. Jadi pendidikan atau pembelajaran berpusat pada anak, yaitu student centered. Pembelajaran terpadu memberikan keleluasaan kepada siswa, baik secara individu maupun kelompok, di mana siswa akan menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip dari suatu ilmu pengetahuan. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung kepada anak. Pembelajaran terpadu memungkinkan siswa melakukan kegiatan secara langsung sehingga siswa dapat memahami hasil belajarnya sesuai dengan fakta dan peristiwa yang mereka alami sehari-hari. Ketiga, pemisahan antara bidang studi tidak jelas. Di sini pembelajaran terpadu memusatkan perhatian pada pengamatan dan pengkajian suatu gejala atau peristiwa dari beberapa mata pelajaran sekaligus, sehingga para siswa memahami satu fenomena pembelajaran dari segala sisi. Yang keempat, lebih menekankan kebermaknaan dan pembentukan pemahaman. Pembelajaran terpadu mengkaji satu fenomena dari berbagai aspek yang membentuk jalinan antar skema, sehingga diharapkan para siswa dapat menerapkan hasil pembelajarannya dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi di kehidupan nyata sehari-hari. Yang kelima, lebih mengutamakan proses daripada hasil. Yang keenam, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Dilanjutkan teman saya. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran terpadu itu terbagi ada beberapa macam. 1. Prinsip penggalian tema. 2. Prinsip pelaksanaan. 3. Prinsip reaksi. 4. Prinsip evaluasi. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran terpadu. 1. Kelebihan pembelajaran terpadu itu standar kompetensi dasar dikembangkan dalam bidang kajian, namun pada tingkat pelaksanaan guru memiliki keleluasaan dalam membelajarkan peserta didiknya untuk mencapai kompetensi tersebut. Kelebihan dari pelaksanaan pembelajaran terpadu antara lain sebagai berikut. Dengan menggabungkan berbagai bidang kajian akan terjadi penghematan waktu karena beberapa bidang kajian dapat dibelajarkan sekaligus. Peserta didik dapat melihat hubungan yang bermakna antar konsep, meningkatkan taraf kecakapan berpikir peserta didik karena peserta didik dihadapkan pada gagasan atau pemikiran yang lebih luas. Pembelajaran terpadu menyajikan penerapan tentang dunia nyata
yang dialami dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memudahkan pemahaman konsep dan memiliki kompetensi IPA. 2. Kelemahan pembelajaran terpadu. Di samping kekuatan yang dikemukakan itu, model pembelajaran terpadu juga memiliki kelemahan, bahwa sebenarnya tidak ada model pembelajaran yang cocok untuk semua konsep. Oleh karena itu, model pembelajaran harus disesuaikan dengan konsep yang akan dianjurkan. Begitu pula dengan pembelajaran terpadu memiliki beberapa kelemahan. 1. Aspek guru. 2. Aspek peserta didik. 3. Aspek sarana dan sumber pembelajaran. 4. Aspek kurikulum. 5. Aspek penilaian. 6. Suasana pembelajaran. Demikian yang saya sampaikan, yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kembali lagi kepada moderator kami. Baiklah, di sini kami dapat menyimpulkan beberapa manfaat dalam pembelajaran terpadu ini. Yang pertama, itu meningkatkan profesionalisme pada guru. Yang kedua, meningkatkan interaksi sosial pada anak. Yang ketiga, memahami anak secara komprehensif. Yang kelima, meningkatkan kecakapan berpikir anak. Kemudian yang keenam, meningkatkan anak mengeksplorasi dan mengekspresikan dirinya. Kemudian yang ketujuh, pengetahuan dan keterampilan melalui berbagai kegiatan. Yang kedelapan, banyak topik yang tertuang di setiap mata pelajaran mempunyai keterkaitan konsep dengan apa yang dipelajari oleh siswa. Yang kesembilan, pembelajaran terpadu melatih siswa untuk semakin banyak berhubungan inter dan antar masa pelajaran, sehingga siswa mampu memproses informasi dengan cara yang sesuai dengan daya pikir dan meningkatkan berkembangnya konsep-konsep. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil pada pembelajaran terpadu ini ialah sebagai salah satu proses karakteristik berpusat pada anak. Kemudian proses pembelajaran mengutamakan pemberian pengalaman langsung kepada anak. Kemudian pembelajaran pelajaran terpadu menyajikan konsep berbagai studi dalam pembelajaran kecuali mempunyai sifat-sifat luas. Pembelajaran terpadu memberikan hasil yang dapat berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan anak. Faktor-faktor evaluasi keterbatasan yang menonjol daripada pembelajaran terpadu menentukan evaluasi bukan hanya pada produk tetapi juga pada prosesnya. Evaluasi pembelajaran terpadu tidak hanya berorientasi pada dampak instruksional dari proses pembelajaran, akan tetapi juga pada proses pengiringan dari proses pembelajaran itu sendiri. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, kami hanya menerima 2 pertanyaan saja. Baik, kepada Ibu kami persilahkan untuk bertanya. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarmiati ingin bertanya kepada kelompok 1. Tadi saya membaca makalah ada di masyarakat menurut Hilda Kamli mengungkapkan bahwa pembelajaran terpadu memiliki macam karakteristik. Sebutkan dan jelaskan, berikan contoh salah satunya. Karakteristik pembelajaran terpadu. Ya. Ada macam-macam karakteristik pembelajaran.
Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Suryani. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Mengapa seorang guru itu perlu mempelajari konsep pembelajaran terpadu? Terima kasih untuk penanya. Mungkin langsung saja kami jawab. Pertanyaan dari Ibu Salmiati akan dijawab oleh Ibu Astutiani. Terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini pertanyaannya adalah karakteristik pada pembelajaran terpadu. Banyak sekali karakteristik ya dalam pembelajaran terpadu. Salah satunya bisa saya sebutkan bahwa pembelajaran terpadu itu berpusat pada anak didik. Jadi anak didik menjadi center of interest dari sebuah pembelajaran tertentu ya, baik itu di SD maupun SMP, karena seperti kita ketahui ya ibu sekarang, atau saya bertanya ya sekarang ini sama ibu sekalian, apakah ibu tahu kurikulum sekarang ini kita menggunakan kurikulum apa? Merdeka. Baik. Jadi dengan kurikulum Merdeka itu, dengan kurikulum Merdeka itu di situ terjadinya perpaduan atau yang tadi disebutkan bahwa kurikulum yang terintegrasi, kemudian ada juga pembelajaran yang terintegrasi. Jadi penggabungan antara kurikulum dan pembelajaran. Jadi lebih banyak pembelajaran itu nanti anak-anak ke lapangan Bu. Jadi lebih ke praktek, lebih ke menyelesaikan persoalannya sendiri daripada anak-anak itu. Jadi di sini disebutkan bahwa salah satu karakteristik yang lain adalah anak mengalami pembelajaran secara langsung dari setiap pembelajaran. Kemudian karakteristik yang lain di sini atau bisa juga menjadi satu kelemahan dari pembelajaran terpadu adalah setiap mata pelajaran itu menjadi tidak jelas ya, karena tadi kan disebutkan bahwa pembelajaran terpadu itu kan penggabungan dari beberapa mata kuliah, beberapa mata pelajaran ya. Saya contohkan aja misalkan pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika di situ kalau menggunakan kurikulum Merdeka saat ini kan kita anak-anak kita di rumah itu banyak menceritakan mungkinnya tentang pembelajaran tematik itu. Nah, mungkin anak-anak ibu di rumah yang masih SD itu kan sekarang bukunya buku tematik ya. Jadi satu permasalahan mereka misalkan pembelajaran matematika itu mereka mengambil tidak hanya menghitung angka Bu, seangka menambah mengurang itu tidak begitu, tidak berupa angka-angka, tetapi pembelajaran di kurikulum Merdeka dengan pembelajaran secara tematik, pembelajaran matematika menggunakan uraian yang sangat panjang. Misalkan nanti di situ ada sisi dari pembelajaran bahasa, dari mereka menguraikan, misalkan nih contohnya ya, seorang ibu ke pasar mau belanja, apa saja yang dibelanjakan, ada beberapa sayur, ada beberapa lauk, jadi itu diuraikan secara bahasa dulu dari setiap sebelum menghitung-hitung. Jadi itulah Bu ya, pembelajaran tematik yang saat ini kita terapkan di Indonesia. Kemudian karakteristik yang lain adalah lebih menekankan kepada kebermaknaan dan pemahaman. Nah, jadi di sini kita harapkan, maksudnya dari pembelajaran terpadu itu diharapkan anak akan bisa mengambil pemaknaan dari berbagai sisi dari satu permasalahan. Gitu. Jadi anak akan di sekolah dia belajar sesuatu, nanti dia akan mengimplementasikan di rumah saya seperti ini, di rumah dengan orang tua, atau di rumah pernah melakukan sesuatu, nanti di kelas dia akan mengungkapkan itu. Gitu. Jadi berkaitan dengan pertanyaan ini mungkin sudah ya, pertanyaan yang pertama sudah terjawab ya. Oh baik. Sedikit aja saya ini kan dari ini ya, karakteristik pembelajaran terpadu, bahwa di situ nanti seorang guru dia hanya menjadi istilahnya pemandu aja Bu ya, pemandu dari siswa-siswa, bukan menjadi menjadi seorang yang menyampaikan secara menyeluruh dari pembelajaran itu, tapi guru hanya memandu
para siswanya saja. Saya kira itu aja yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih. Dari penjelasan Ibu Astuti Ani tadi, ada juga jawaban untuk pertanyaan Kak Mita Suryani. Yang pertanyaannya adalah mengapa seorang guru itu perlu mempelajari pembelajaran terpadu? Karena dengan guru dengan mempelajari pembelajaran terpadu itu diharapkan agar guru tersebut dapat meningkatkan pengetahuannya dan keterampilannya dalam menciptakan dan mengembangkan model-model pembelajaran baru. Jadi sehingga terciptalah proses belajar mengajar yang menyenangkan bagi anak. Jadi anak-anak tersebut tidak bosan dengan cara pembelajaran yang itu-itu aja. Seperti itu Kak Mita Suryani, mudah-mudahan dapat dipahami teman-teman semua juga, mudah-mudahan dapat dipahami sedikit penjelasan dari kami. Lebih dan kurang apa yang kami sampaikan ini benar salahnya kami juga tidak tahu pasti. Yang pasti kesalahan itu datangnya dari kami, kesempurnaan itu kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jika masih ada pertanyaan, boleh kami buka sesi pertanyaan selanjutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok ibu ingin bertanya kepada kelompok satu ya. Tadi saya mendengar percakapan penjelasan Ibu Astuti ya tentang kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka ada berapa objek sajakah Kak Ibu Astuti, dan tolong jelaskan salah satunya atau dua boleh juga. Jika semua bisa dijelaskan lebih bagus. Baik, ada lagi? Satu lagi ibu-ibu, satu lagi. Satu lagi Bu. Kami hitung sampai 3 Bu ya, kalau nggak ada kami tutup. Ya ini moderator yang berkuasa. 1, 2, 3. Baik Ibu, terima kasih. Kami tutup untuk sesi pertanyaan yang kedua. Mohon berikan waktu sebentar untuk kami menyiapkan jawaban dari Ibu Cut. Baik, saya hanya ingin tahu penjelasan satu saja. Jika semua dijelaskan lebih bagus. Karena masih kurang. Saya jawab ya. Baik Ibu Cut, mohon perhatiannya. Pertanyaannya akan dijawab oleh Ibu Astutiani, jadi mohon diperhatikan dengan seksama. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya Bu Dewi. Tadi Bu Dewi menanyakan tentang objek dari kurikulum merdeka. Sepertinya saya kurang paham juga pertanyaannya, karena objek itu maksudnya objek dari pembelajarannya kah, objek sasarannya dari pendidikannya, atau bagaimana ya? Atau mungkin bisa saya ini kan yang maksud dari pertanyaannya Bu Cudewi adalah komponen-komponen yang terdapat pada pembelajaran di kurikulum merdeka. Kalau objek saya kurang paham ini, karena mungkin bisa dijelaskan lagi Bu, objek yang seperti apa ya? Objek kurikulum merdeka ada berapa macam? Baik Bu Cut, mohon berikan waktu sebentar untuk kami menyiapkan jawabannya.
jam-jam saat ini itu ada 87% itu menginginkan pulang. 99% mungkin nggak Pak? 3% yang serius dan 10% itu pura-pura sok dengar. Nggak paham. Ya, karena hari Minggu, hari yang weekend, seharusnya kita weekend, seharusnya saat ini kita sedang di tempat-tempat mana itu, tapi saat ini kita sedang belajar dan cuaca pun agak penuh. Saya yang pergi jauh kan? Ada yang pergi jauh? Ada. Nah, jauh kalau mau pulang Udah jalan, Pak. ada yang jauh nggak? Alu Bili, Pak. Pak, kami Alu Bili, Pak. Berdua nih Alu Bili, Pak. Yang mobil lah, Honda. Kereta, Pak. Ya, Honda Pak. mana? Rosi orang saya kadang-kadang mobil sewa. Mobil sewa. Rosi. Berat jangan jualan buku. Oh, perjuangan banget, Pak. Bapak bilang nabrak kucing tadi, saya udah semester pertama. Jadi pembelajaran terpadu itu 9 orang dicari jawaban. Terpadu itu tahu kalau terpadu ada apa? Tahu terpadu? Pernah dengar kata terpadu? Hah? Pernah. Tahu terpadu itu apa? SMP terpadu, SD terpadu, SMA terpadu, MSN terpadu, dan apa terpadu? Penggabungan. Gabungan. Terpadu itu sebenarnya dia berpusat pada satu. Itu artinya terpadu. Dari banyak-banyaknya hal, misalnya SMP terpadu, dia fokusnya ke mana? Biasa pernah dengar SMP terpadu? Nah, pernah nggak SMP terpadu? Nah, SD terpadu pernah nggak? Pernah. SD terpadu itu dia lebih pusatnya ke mana? Pernah. Di Labuan itu kalau salah saya ada SD Islam terpadu, IT. Islam IT. Pernah dengar itu terpadu apa? Nah, Islam terpadu itu dia hanya berpusat pada satu. Meskipun banyak ilmu, banyak pelajaran, dia hanya fokus pada satu dia. Terpadu. Misalnya Islam ada sekolah dia itu lebih kepada terpadunya tahsin. Misalnya. Dia lebih kepadanya hafiz. Nah, semua pelajaran-pelajaran yang ada dalam sekolah tersebut pasti muaranya kepada tahfiz. Konteks ke hari ini, Darul Hikmah yang berbasis Dayak itu kan terpadu sebenarnya. Terpadunya kemana? Ke Dayahnya. Tapi dalam konteks pelajaran kita, tapi ini belum terpadu. Contoh, PAUD yang Anda bahas hari ini itu, PAUD yang Anda PAUD. Kita kan di sini kan ada Islam, pendidikan Islam anak usia dini kan? Ya kan? Ada yang PAUD-nya. Apa yang membedakan antara PAUD dan PIAUD? Apa yang membedakan antara PAUD dan PIAUD? PAUD itu payungnya apa? Kalau PIAUD khusus ke sekolahnya. PIAUD pendidikan anak usia dini. Kalau PAUD itu payungnya. Kalau di kita ini, PIAUD pendidikan Islam anak usia dini. yang Jadi tulisan lebih PAUD. menjurus ke pendidikan Islamnya Pak. Makanya kenapa itulah terpadu, dia memusatkan pada satu. Misalnya pembahasan kita hari ini, mata kuliah kita hari ini meskipun yang kita bahas tentang PAUD, tentang anak-anak, pelajaran anak-anak dan sebagainya, ini tidak terlepas pada konsep Islamnya. Kenapa? Karena kita tahu pendidikan Islam. Mata kuliah filsafat, mata kuliah apapun yang kita menggerakkan pada ini kan pelajaran kita nanti kan akan kita aplikasikan pada sekolah, pada anak didik kita, ya kan?
sama pelajaran terpadu hari ini ataupun pelajaran tadi itu pelajaran apa kan bahas tadi kayak tadi sebelumnya dengan saya Ilmu alamiah dasar. ilmu alamiah dasar IAD itu kan semua terpusat pada Islamnya. Caranya macam-macam jadi matematik. Ada kan di sekolah PAUD itu matematik Islam. Ada matematik dasar di PAUD ada kan. Nah bagaimana kita belajar matematik terhadap anak, tapi dalam konteks belajar matematik itu ada pengenalan Islamnya di sana. Bisa pahami? Ini maksudnya terpadu. Berlandaskan. Bisa berlandaskan, iya. Terpadu itu dia berpusat dia sebenarnya. Terpadu itu. Makanya muara-muara terpadu. Hari tadi yang sudah dibahas beberapa rumah PK. Menurut saya itu bagus. Cuman ada beberapa nanti kelemahan-kelemahan yang disampaikan oleh makalah tadi terhadap orang pembelajaran terpadu. Karena dosen kita tidak komprehensif, tidak objektif, buru-buru, tidak banyak maksudnya baca lebih paknya kau juga. Nah, 5 menit lagi, 2 menit Pak, lagi. ada dulu nih, bisa Nah. Jadi itu dia kayak guru merdeka ini kan ada kelemahan-kelemahannya kan guru sebenarnya yang tidak mampu mengikuti arus itu. Kenapa? Karena masih mengikuti pola lama. Salah satu pelajaran terpadu adalah guru itu memberikan hak leluasan penuh terhadap siswa, jangan mendominasi. Salah satunya itu. Guru merdeka kan itu juga kan. Mendominasi memberikan banyak hal kepada anak-anak. Guru BNMDT tulis apa? Tidak lagi BNMDT seperti dia, tidak lagi BNMDT seperti itu.